wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berada di ujung pembahasan dari buku Prinsip Hidupku dengan judul Berbuat Baiklah di Sisa Usia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat dari apa yang kita pelajari, dan sekiranya ada hal baik yang bisa dibagikan kepada orang lain, silahkan Anda bagikan. Mudah-mudahan kita sama-sama dalam estafet menyebarkan kebaikan. Pertama kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan ujung usia. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan meninggal. Sehingga definisi sisa usia adalah apa yang kita alami saat ini, itulah sisa usia. Nah, karena nggak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 tahun ke atas. Sehingga nggak jaminan yang sekarang lebih muda berarti dia matinya lebih lama. Dan sebaliknya. Demikian pula tidak ada satupun manusia yang tahu apakah nanti dia bisa mendapatkan husnul khatimah atau sebaliknya. Sementara penilaian baik dan buruknya seorang hamba ditentukan di akhir hayatnya. Sebab orang yang hidup gak jaminan selamat sampai mati. Sekarang mungkin dia rajin ibadah. Apakah nanti dia bisa rajin ibadah sampai mati? Wallahu a'lam. Sekarang dia mukmin, apakah dia nanti mati dalam kondisi mukmin? Wallahu a'lam. Memastikan manusia tidak punya wewenang, yang bisa dilakukan adalah harapan. Sehingga perbanyak berdoa kepada Allah, berharap semoga amalan terbaik kita ada di ujungnya. Pertanyaannya, apa dalil kalau kita tidak tahu kapan kita mati? Gak usah pakai dalil, Pak. Realita di lapangan gak ada yang tahu. Ayat yang menyebutkan tentang mafatihul ghaib, 5 hal yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kunci hal yang gaib. Apa saja itu, Pak? Di akhir dari surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di akhir dari surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya, dialah satu-satunya yang memiliki pengetahuan tentang ilmus sa'ah. Kapan kiamat? Kapan kiamat itu rahasia Allah. Tapi tanda kiamat sudah diberitahukan oleh Allah. Sehingga ada sebagian tanda kiamat yang sudah terjadi. Ada yang dari dulu sudah terjadi dan sampai sekarang terus masih terjadi. Dan ada tanda hari kiamat yang belum terjadi. Contoh tanda hari kiamat yang terus menerus terjadi, menyebarnya praktek riba, perbuatan zina, banyaknya pembunuhan dan seterusnya. Seringnya terjadi gempa bumi. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah zat satu-satunya yang tahu kapan hujan itu turun, di mana hujan itu turun.
Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah satu-satunya yang tahu apa yang ada dalam rahim. Tapi sekarang kan ada USG, Pak. Bahkan 3 dimensi, bisa ngerti gerakan bayi. Ya, secanggih apapun mesin USG, dia tidak bisa mengetahui takdirnya bayi. Nah, bayi ini punya takdir nggak? Ditetapkan oleh malaikat. Coba di USG itu ajalnya berapa tahun? Tidak ada mesin USG yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu besok dia akan melakukan apa. Kita hanya bisa berencana, tapi realitanya besok wallahu a'lam. Apakah pasti terlaksana atau tidak? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Nah, yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini, akhir dari surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia tidak tahu di mana akan mati. Baik. Antara merencanakan tempat dengan merencanakan waktu, itu lebih mudah yang mana? Merencanakan tempat. Satunya merencanakan waktu. Jadi misalnya, Bapak pengen meninggal di mana? Saya pengen mati di Jogja. Itu namanya apa? Merencanakan tempat kematian. Dengan merencanakan waktu, Bapak pengen mati kapan? Kalau bisa ya saya mati setelah semua anak saya nikah. Sehari setelah anak saya nikah. Bisa kayak gitu? Mana yang lebih sulit? Waktu. Melesetnya lebih besar. Karena yang namanya waktu meninggal itu lebih sulit untuk dibuat tepat. Jangankan meninggal ya. Waktu kedatangan kendaraan saja kadang sulit untuk dibuat tepat. Maka kalau merencanakan tempat dengan merencanakan waktu, lebih mudah merencanakan tempat. Meskipun orang tidak tahu di mana dia akan meninggal. Jika tempat saja orang tidak tahu, apalagi waktu. Ada sebuah cerita ya. Wallahu alam apakah ini sahih ataukah berita Israiliyat yang boleh diceritakan tapi sifatnya tidak boleh dibenarkan atau didustakan. Nabi Sulaiman alaihissalam oleh malakul maut sebagai tamu beliau dalam wujud makhluk yang bisa dilihat oleh manusia. Ketika malakul maut datang, di sebelah Nabi Sulaiman ada salah satu perdana menterinya, pokoknya anggota kerajaan. Di saat Nabi Sulaiman sedang ngobrol dengan malakul maut ini melihat orang ini, si perdana menteri ini, dilihatin terus. Sampai akhirnya orang ini ketakutan. Kok malakul maut ngeliatin saya terus? Sampai akhirnya orang ini ketakutan. Sudah? Akhirnya orang ini minta kepada Nabi Sulaiman, wahai tuanku, bisa enggak saya dipindahkan, jangan ada di Syam. Ya sudah, kamu saya kirim ke India. Akhirnya dengan angin, kendaraan angin yang dimiliki oleh Sulaiman, orang ini dikirim ke India. Lalu Nabi Sulaiman tanya kepada malakul maut, kenapa kamu lihatin teman saya ini? Dilihatin terus. Aku terheran. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang ini di India. Kok dia ada di Syam? Nah, pada waktu itu ada di mana? Di Syam, di Palestina. Kok dia masih ada di Palestina? Sementara aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di India. Nah, sekarang dia sudah sampai India.
Baik. Jadi manusia tidak bisa merencanakan tempat. Jika tempat saja tidak tahu, apalagi waktu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dia mungkin bisa merencanakan, saya pengen mati di Jogja. Caranya gimana? Hah? Jangan pernah keluar Jogja. Opnam dia. Rumah sakit se-Jogja nggak ada yang mau nerima. Pindahlah ke Solo. Bisa jadi dia mati di rumah sakit Solo atau di perjalanan ketika menuju Solo. Maka hamba berkaitan dengan tempat meninggalnya mungkin hanya bisa merencanakan, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kepastiannya. Baik. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah kematian, karena kita tidak ada yang tahu, sehingga hakikat sisa usia adalah apa yang kita jalani saat ini. Nah, di sini yang paling sepuh Yuswa pinten. Coba yang paling sepuh. Bapak usia berapa, Pak? 70? 77 jalan. Jalan jauh atau jalan dekat? Masya Allah. 77 jalan. Bapak sebelahnya usia berapa? 45. Masya Allah. Yang usia 45 kurang berapa hari lagi? Yang usia 77 kurang berapa tahun lagi? Pertanyaan itu salah nggak? Tidak. Karena baik tua maupun muda tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Baik. Nah, karena itulah sebenarnya yang lebih penting adalah kita melakukan yang namanya siaga kematian. Jadi tugas siaga kematian itu kapan, Pak? Sampeyan iki lho wis 70. Wis mepet karo lemah. Harus siaga kematian. Apakah yang masih muda dia tidak perlu siaga kematian? Semuanya perlu siaga kematian. Sehingga saya harus siaga kematian. Kita semuanya harus siaga kematian karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Nah, dalam kondisi siaga kematian, sebenarnya yang perlu disiapkan apa di sini? Apa yang perlu disiapkan? Ada bagian yang tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Apa itu? Iman. Ini harus selalu melekat. Maka dijaga bagian yang menjadi syarat orang selamat dari iman. Sepanjang orang itu punya iman, walaupun kecil sekali. Yang digambarkan Nabi SAW, iman yang paling kecil itu apa? Akhriju man kana fi qalbihi, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah, setitik debu yang terbang. Ada seberat dzarrah berupa iman. Iman seberat dzarrah diselamatkan oleh Allah orangnya dari neraka. Ba'da mamtuhishu, setelah orangnya gosong dibakar oleh neraka. Ya. Berarti enggak apa-apa, Pak ya. Yang penting masih punya iman. Maksiat rapopo, yang penting punya iman. Wah, bukan kayak gitu. Kita kan tidak mau gosong di neraka. Orang ini gosong badannya habis di neraka. Ditaruh oleh Allah di Nahrul Haya, di sungai kehidupan, akhirnya badannya tumbuh. Sebelum masuk surga itu ditumbuhkan dulu badannya. Karena dia namanya orang disiksa, Pak ya. Kuru atau lemu, Pak? Siksa di dunia aja bikin kurus, apalagi di akhirat. Sehingga badan dia habis. Ditumbuhkan oleh Allah di sebuah sungai namanya Nahrul Haya. Kemudian tumbuh badannya baru dimasukkan ke dalam surga. Tidak boleh lepas sebab ini syarat utama
seorang hamba berhak dapat surga. Nah, yang kedua ini yang sulit. Yang kedua ini yang sulit. Selalu mengkondisikan amal. Mengkondisikan diri dalam ketaatan. Wah, ini yang sulit, Pak. Sering lepas, kemudian kadang dilakukan, kadang lepas. Bahkan waktu yang kita pakai untuk maksiat. Ada waktu yang kita gunakan untuk maksiat. Sehingga pada posisi ketika kita sedang maksiat, kosong ketaatan. Jangankan sedang maksiat, kadang kita sibuk dengan melakukan hal yang mubah, dan itu kosong dari ketaatan. Maka untuk mengupayakan yang kedua ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Anda bisa bantu dengan doa. Minta kepada Allah husnul khatimah, atau minta kepada Allah menjadikan ujung amal kita sedang taat. Misalnya doa Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikan amal terbaikku di penghujungnya. Ya Allah, jadikan amal terbaikku di penghujungnya. Kita rutin membaca seperti itu, minta kepada Allah. Jadi karena kita nggak bisa untuk memastikan, mintalah kepada Zat yang memiliki kuasa untuk itu. Bantu dengan doa. Nah, jika dibandingkan dengan kondisi para ulama, kita tidak membandingkan dengan Nabi SAW, karena 100% hidupnya Nabi SAW itu ibadah. Kalau kita bandingkan dengan ulama, kita nggak ada apa-apanya, ya. Hammad bin Salamah itu salah satu cerita terkait orang yang waktunya disaksikan oleh orang lain, diakui oleh orang lain, nggak ada celah yang mubah. Yang mubah aja nggak ada celah. Hammad bin Salamah dilihat oleh siapapun yang melihat beliau itu sedang ibadah. Kalau nggak belajar, mengajar, zikir, sholat, baca Quran, atau ibadah yang lain. Jadi siapapun yang lihat Hammad pasti sedang ibadah. Sampai beliau meninggal dalam posisi sujud. Beliau meninggal dalam posisi sujud. Karena mereka dipanggil oleh malakul maut. Andaikan kemudian ditawarkan, 5 menit lagi kamu mati. Ya sudah nggak bisa ditambahkan amal. Waktunya sudah full amal. Nah, saya mau beramal apa lagi? Sudah full dengan amal. Padahal itu manusia biasa, ya. Nah, kita kan tidak mungkin bisa seperti itu karena bocornya banyak. Oleh karena itu, bantu dengan doa. Mudah-mudahan saat nyawa kita hilang, tidak sedang dalam kondisi maksiat, minimal itu. Semoga saat kita mati, kita tidak sedang dalam kondisi maksiat. Ya. Bapak banyak berdoa. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku di saat aku sedang berbuat maksiat. Selanjutnya, dalam kegiatan ketika orang siaga kematian, maka bagian yang tidak boleh lepas berupa iman ini dijaga dengan cara jaga apa? Dengan cara jaga tauhid. Selalu jaga diri untuk bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada hambanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal kalau kalian tidak bisa istiqomah menjalankan salat sunnah,
atau istiqomah melakukan puasa sunnah, minimal jangan lepas jadi muslim. Jangan pernah lepas untuk menjadi seorang mukmin. Demikian pula yang perlu kita persiapkan adalah hindari sengketa yang belum tuntas. Sehingga kalau punya masalah dengan orang lain, jangan lama-lama ya. Nanti jangan-jangan kita sedang masalah mati. Nah, itu kan nanti lanjut di mana, Pak? Lanjut di akhir. Iki durung beres, mati. Ya sudah, kamu akan lanjut di akhirat. Karena ada banyak orang misalnya ego dia itu membuat dia keberatan diislah, diakurkan dengan orang yang punya masalah dengan dia. Kudune kono sing njaluk pangapura, aku ra salah. Sing kono ya padha. Lah awakmu sing kudu njaluk sepura, wong aku ra salah. Baik, kamu enggak salah. Apa salahnya minta maaf? Nah, apa salahnya minta maaf? Ini kan ngaku enggak salah. Yang ini ngaku enggak salah. Terus apa salahnya minta maaf? Tertahan dengan sombongnya. Manusia itu sombongnya muncul saat emosi. Kalau lagi santai, tenang, melu kajian seperti ini, enggak ada sombongnya, Pak, enggak muncul. Kita masing-masing kan punya sifat sombong ya. Besar kecilnya tergantung karakter orang kan. Jadi kita punya sifat sombong, meskipun ada yang kecil, ada yang besar. Dan itu membesar saat emosi. Sombongnya iblis kelihatan saat kapan? Bukan saat ibadah bersama malaikat. Sebelum Adam diciptakan, iblis tadi ibadah. Enggak kelihatan. Begitu emosinya muncul karena ada makhluk baru, tapi malah dia disuruh hormat sama makhluk baru itu, emosi dia. Sombongnya muncul. Kelihatan. Makin membesar. Sampai dikatakan oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan untuk nurut perintah Allah dan dia gumede, dia sombong dan dia jadi orang kafir. Dan surga tidak boleh dihuni oleh orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Ini nas Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika hambanya yang sombong masuk surga. Demikian ayatnya. Di surat Al-Qasas ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat. Maksudnya surga. Naj'aluha, kami jadikan lilladzina, bagi orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak punya keinginan untuk bersikap sombong di muka bumi, wala fasada, atau berbuat kerusakan di muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Maka waspada dengan penyakit ini, terutama dikala sedang emosi. Nah, lagi tegang sama saudara, lagi tegang sama siapa lagi, tetangga atau sama teman ya. Yang muncul apa? Sombong ini. Dia merasa lebih baik sehingga enggak mau minta maaf. Yang satunya juga sama, akhirnya jutaan sampai mati. Dia bermusuhan sampai mati. Nah, itu tolong disegerakan. Karena kalau sampai dibawa mati, urusannya lanjut di
akhirat. Baik. Apalagi yang berbahaya adalah ketika sifat sombong itu dibawa mati. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun seberat dzarrah. Coba ini kita baca hadisnya. Ikutkan bagi kita jika kita tidak perhatian. An Abdullah ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun mithqalu dzarrah, sebelat dzarrah. Lah aku duwe kaya ngene iki, Pak. Saya punya seperti itu terus gimana ini? Hadisnya riwayat Muslim. Hadis sahih rawahu Muslim. Sampai iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sombong di surga. Jadi ketika dia sudah berada di dalam tapi dia bersikap sombong dalam surga, suruh keluar. Coba lihat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu? Kenapa kau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala, iblis meremehkan Adam karena asal penciptaannya. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Lebih baik karena apa? Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Qala, Allah berfirman, fahbit minha, keluar kau dari sini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kamu tidak boleh bersikap sombong di dalam surga. Yang surga kok sombong, kon metu. Di surga masih sombong, suruh keluar. Fakhruj, keluar kamu. Innaka minas sagirin. Kamu makhluk yang hina. Sehingga yang terbiasa sombong di dunia, kemudian itu belum terobati, bahaya ya. Bisa jadi penghalang terbesar bagi dia untuk bisa dapat surga. Nah tadi, sombong itu salah satunya ini. Ketika emosi sombong manusia muncul. Nah, muncul sombong. Terus pokoknya aku yang bener, kabeh iki salah. Nah itulah posisi ketika muncul sombong pada diri manusia saat emosi. Karena itu kenapa kita dilarang la taghdab, jangan marah. Jangan marah itu artinya apa? Aku ra iso, marah itu metu dhewe kayak Pak. Namanya marah itu kan keluar sendiri, Pak. Karena dipicu oleh anaknya, dipicu oleh istrinya, dipicu oleh suaminya. Tiba-tiba muncul emosi. Bapak ngomong apa, ini ra trimo, nggih? Marah enggak? Atau guyu? Guyu karo nesu. Dia marah. Nah, dilarang untuk marah, maksudnya bukan dilarang muncul rasa amarah, karena itu di luar kemampuan manusia. Dilarang marah artinya jangan kau lampiaskan amarahmu. Sehingga kalaupun kamu mengalami marah, emosi, jangan kau lampiaskan amarahmu. Dan melampiaskan amarah itu salah satu wujud dari kesombongan. Aku ora trimo, pokoke kudu ngene. Lah arep diapakno? Nek iso tak beleh. Wah. Karena dia marah sama ayamnya ya. Dia cari di mana ayamnya mau disembelih. Baik, kita lanjutkan.
Dengan menghindari sengketa, mudah-mudahan ya, kalau kita mati dalam kondisi ini targetnya adalah mati dalam keadaan nol kezaliman. Nah, ini targetnya. Sudah tidak ada hak orang lain yang masih nyangkut pada diri kita. Sudah tidak ada sengketa yang masih belum selesai. Semuanya sudah beres. Sebelum kita tinggal mati, di mana kita tidak akan kembali. Dalam keadaan nol kezaliman. Jangan sampai sakit hati di bawah mati. Ada nggak Pak orang yang mati kalau loro hati? Banyak. Bahkan itu sampai diungkapkan dalam wasiatnya. Saat durungnya mati itu dia mencela anaknya. Aku ratrimo nih. Si kai aiku nanti untuk warisan. Akhirnya dia berwasiat. Aku wasiatkan hartaku sekian untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dintekno sebelum mati. Nah, wasiat ini namanya wasiat diror dan itu dosa besar. Dan itu termasuk dosa besar. Nabi SAW pernah mengingatkan tentang diror. Gimana kalimatnya? Ada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 60 tahun. Tapi tiba-tiba menjelang wafatnya, dia mati dalam keadaan berwasiat yang membahayakan bagi keluarganya. Nah ini hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillah sittina sanatan. Ada orang yang dia beramal ketaatan, ada orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Tsumma yahduruhumal maut. Kemudian ketika sudah mendekati kematian, beribadah selama 60 tahun itu berarti umurnya berapa? 75. Kan tidak mungkin lahir terus ibadah kan? Beribadah selama 60 tahun berarti umurnya anggaplah tambah 10 tahun. Dia umur 10 tahun sudah mulai ibadah. Berarti umurnya kurang lebih 70 tahun. Ada orang yang dia beribadah kepada Allah sampai umur. Tsumma yahduruhumal maut. Kemudian ketika sudah mendekati kematian, fayudarrani fil wasiyah, dia menyampaikan wasiat yang merugikan ahli waris. Fatajibulahu mannar, maka orang ini wajib masuk neraka. Jadi ibadah dia selama 60 tahun tadi tertutupi dengan emosi di akhir hayat. Emosi di akhir hayat ini sampai membuat dia berwasiat untuk merugikan ahli waris. Benci sama ini, benci sama ini, benci sama ini. Kebencian dia itu masih diluapkan menjelang wafat. Yang seharusnya wis topa bapak itu sudah berada di ujung. Seleh nih, ya sudahlah, seleh nih Pak. Ditaruh saja itu masalah, nggak usah tegang-tegangan kayak dulu waktu masih muda. Sudah bukan waktunya lagi. Karena jenengan mau pulang untuk selamanya. Sehingga ngapain masih rebutan urusan dunia, padahal sebentar lagi dia mau meninggalkan dunia untuk selamanya. Nah, aku ratrimo. Rasek ratrimo itu menjelang wafat, terima itu sampai menjelang kematian. Nah, yang kayak gini kan bahaya, Pak. Apalagi sama keluarganya sendiri. Ada orang mati,
dalam keadaan sakit hati sama istrinya? Ada? Ada orang yang mati dalam keadaan sakit hati sama anaknya, sakit hati sama saudaranya, rebutan sawah, rebutan omah, rebutan lemah. Sampai menjelang wafat terbawa emosi itu. Terus ngomong yang enggak. Wes kae ra usah dikai kae. Itu enggak usah dikasih. Aku berwasiat nanti kalau aku mati fulan si A cuman dikasih sekian, kasih sedikit kan. Padahal itu anaknya. Baik. Wallahu alam. Selanjutnya, Nabi SAW mengingatkan kita. Di buku kita sebutkan ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Amal itu ditentukan oleh ujungnya. Nek pucuke apik kabeh disebut apik. Nek pucuke elek kabeh dinilai elek. Karena amal itu dilihat dari ujungnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai hamba Allah, kita hanya bisa berharap dan berusaha. Dengan banyak mohon taufik kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri di sisa usia. Dan ini yang utama, mohon taufik. Sehingga jangan sampai rajin ibadah tapi ujub. Wah, itu bahaya juga ya. Rajin ibadah tapi ujub. Nah, saiki aku wis rajin ning masjid. Wis dadi wong soleh. Wis dadi wong bertakwa. Harus jadi ketua takmir. Loh. Apa hubungannya? Nah, wis tua tapi berharap jadi ketua takmir. Pokoknya aku kudu sing ning ngarep. Nek iso dadi imam. Liyane aja sing dadi imam. Pak, sudah bukan waktunya lagi rebutan jabatan seperti ini. Sebab ada orang kan mengalami post power syndrome. Kehilangan apa? Status sosial. Di tempat kerja sudah nggak dipakai. Ya. Dulu ketika dia masih aktif, ketemu satpam dari jauh, wis dibuka gerbang. Disambut dengan hormat, dikasih layanan. Dulu tasnya dibawakan. Sekarang alat mlebu kantor ra entuk. Loh, Bapak kan sudah pensiun. Sudah purna, kenapa masih balik ke sini? Di lingkungannya enggak ditunjuk jadi RT, jadi RW. Akhirnya yang jadi sasaran apa? Masjid. Sehingga tinggal satu ini yang bisa diperjuangkan. Piye carane aku kudu ning ngarep. Nah, makanya terkadang kesolehan di bagian akhir, soleh dalam arti rajin ibadah, rajin taat, itu bisa membuat sebagian orang ujub dengan amalannya. Terus dia merasa lebih baik dari yang lain. Karena itu mohon taufik kepada Allah. Sebab bentuk hidayah itu tidak hanya sebatas dimudahkan beramal fisik, tapi yang lebih penting adalah diperbaiki batin. Diperbaiki batin. Kalau hatinya diperbaiki oleh Allah, sehingga hatinya semakin terisi dengan iman, semakin terisi dengan takwa, menghadapi kematian itu lebih menenangkan. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah lanjutannya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada doa yang dibaca khusus sebelum salam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan. Tsummal yatakhayyar minad du'a'i ma syaa. Kalau orang sudah selesai membaca tasyahud dan salawat, tsummal yatakhayyar, kemudian silahkan dia milih minad du'a'i ma syaa, doa apapun yang dia kehendaki. Sehingga pada asalnya doa sebelum salam itu bebas. Namun Nabi SAW mengajarkan beberapa doa khusus sebelum salam yang itu bisa kita tiru. Contohnya apa? Ini sudah pernah dipelajari dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Yang lain. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ada kayak gini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan beliau untuk Mu'adz. Dan masih banyak doa yang lain. Allahumma hasibni hisaban yasira. Baik. Nah, Anda bisa hafalkan itu. Di mana Pak saya bisa dapat doa-doa itu? Di buku tafsir salat. Kalau punya, di bagian akhir ada kumpulan doa-doa menjelang salam. Bisa juga Anda baca di buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak buku doa yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menasihati ibu saya yang sudah berumur 63 tahun tapi masih senang nonton film-film atau sinetron? Saya pingin ibu saya yang ditonton kajian. Nah, baik. Ya mungkin bisa dibelikan TV ya. Kemudian pakai parabola, terus disetting. Hanya channel tertentu. Mekah, Madinah, Roja. Terus apalagi beberapa TV-TV yang lain ya, Asil TV, Ahsan TV, Niaga TV kan banyak ya. Nah insyaallah atau Quran TV. Nah insyaallah kalau sudah di setel seperti itu, nanti kan milih yang lain nggak bisa. Goleki. Film Donald kok ra ono to Mas? Sampeyan ki swidak telu golek film Donald. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langkah atau doa apa yang bisa kita lakukan supaya kita saat meninggal dalam keadaan ibadah atau kebaikan? Intinya dipersering, sering melakukan ketaatan dan ibadah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita sesuai kebiasaan itu. Karena ada kaidah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Nah, kebiasaan itulah yang dia senangi. Bisa jadi ada orang yang beribadah, ya dia beribadah, tapi senang dolanan manuk. Nah, isu-isu dolanan manuk, engko awan dolanan manuk dan seterusnya. Yang dia senangi itu akan lebih rutin, lebih banyak. Walaupun dia ibadah. Nah, terus gimana, Pak? Nah, coba rasa cinta Anda itu digeser. Sehingga bukan waktunya lagi wis tuwa ngrawati pitik pengadon, Pak. Ayam aduan ya. Wis tuwa, tapi seneng ngrawati pitik, seneng ngrawati cupang, ngrawati apalagi gupi. Ingat usia ya, sudah bukan waktunya lagi. Baik.
Ada orang yang sudah tua, tapi dia pengen berkebun. Saya pengen banyak berkebun. Gue wis tua, aku pengen berkebun. Terus berkebun, malah seneng wit-witan. Jadinya sampai membuat dia lebih cenderung kepada kebunnya daripada kegiatan ibadahnya. Jadi mulai mempersiapkan diri di sini adalah merutinkan dengan berusaha untuk mencintai amalan soleh ini sebagai rutinitasnya. Maka jangan dialihkan dengan kegiatan-kegiatan dunia yang sekiranya kurang begitu memberikan pengaruh bagi kehidupan Anda pasca kematian. Seperti berkebun, aku ndak wis tuwa arep ngerawat-ngerawati apa loh, tak ngerawat-rawat. Terus sama anaknya dikasih kambing. Malah sibuk ngarit, golek pangan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah memiliki tanah yang berdampingan dengan seorang yang dikenal mafia tanah. Suatu hari tanah yang saya miliki saya jual kepada orang lain dan telah balik nama dengan pemilik yang baru. Setelah beberapa tahun tanah tersebut diklaim dan dikuasai serta dibuatkan surat tandingan. Pemilik baru meminta saya mengembalikan uangnya. Apakah saya termasuk dolim apabila tidak menyetujui permintaannya? Yang jadi pertanyaan adalah sejak kapan klaim adanya surat baru itu dilakukan? Kalau klaim itu ada surat baru yang dilakukan oleh si mafia tanah tadi, itu terjadi sebelum Anda akad dengan pembeli, berarti cacat itu sudah ada sebelum transaksi. Anda yang bertanggung jawab. Karena surat baru ini ada sebelum transaksi. Kalau surat baru ini ada setelah transaksi, berarti dia tanggung jawab pembeli. Ibarat Bapak sudah nyerahkan barang, setelah barangnya dibawa oleh pembeli, rusak. Berarti yang nanggung kerusakan siapa? Pembeli. Kecuali kalau barangnya belum Bapak serahkan, kemudian barang itu mengalami kerusakan. Saat barang itu mengalami kerusakan, kemudian Bapak jual, maka pembeli punya hak untuk minta ganti rugi atau pembatalan akad. Sehingga status tanah ini ada sisi cacat, yaitu aib, maka perlu dilihat aibnya itu aib sejak kapan? Apakah sebelum transaksi atau setelah transaksi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya banyak celana jin. Ada jin biru, ada jin blue jin. Berbagai merek ya. Setelah saya ngaji, lingkungan pengajian sepertinya aneh dengan pakaian blue jean. Apakah pakaian tersebut itu memang harus dihindari? Karena kalau saya pakai ke masjid atau kajian, perasaan saya banyak yang lirik. Padahal sudah saya potong. Kemungkinan dia pingin dengan apa yang dilirik. Baik. Ya, kalau enggak ketat, enggak masalah. Kalau tidak ketat, batasan ketat itu ketika Bapak berdiri, ketat. Tapi kalau dipakai rukuk, sujud ketat, ya semua ya ketat. Sarung pun dipakai sujud, ketat. Karena kan pakaian itu ketarik. Pakaian di zaman Nabi SAW itu seperti pakaian orang ihram. Pakaian orang ihram ketat enggak? Hah? Pakaian orang ihram. Kalau dipakai rukuk dan sujud, ya tetap ketat. Karena ketat yang dimaksud bukan di posisi rukuk dan sujud, tapi ketika posisi normal. Sehingga kalau Bapak berdiri
jinnya mepet, ya. Celana jeans tadi mepet, ketat dengan kaki, ya seperti ini yang tidak boleh. Sehingga Bapak cari misalnya orang yang kakinya lebih kecil daripada Bapak, ya. Kasihkan ke dia, insya Allah ini tidak ketat. Tapi kalau tidak ketat, tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bank syariah yang memberikan dana talangan haji. Tidak ada bunga, tapi ada apa ini? Dibayar apa ini? Ada susah dibaca. Administrasi. Oh, ada biaya admin yang dibayar di depan. Tidak ada bunga, tapi ada biaya admin yang dibayar di depan. Biaya adminnya, bunganya. Baik. Pembahasan ini pernah saya bahas mungkin sekitar 2017 dulu atau 2016. Awal-awal kita sering nulis tentang masalah riba. Jadi begini. Program talangan haji menyediakan dana 25 juta untuk membeli porsi haji di Kemenak bagi mereka yang belum punya dana 25 juta. Akhirnya yang bersangkutan mengambil itu padahal dia belum mampu. Sudah? Terus daftar. Yang dijaminkan SK PNS. Yang paling banyak itu. Setelah itu terjadilah antrian yang membludak seperti sekarang. Sampai puluhan tahun. Sehingga yang belum mampu itu ikut ngantri. Pakai utang. Belum mampu ngantri pakai utang. Jadinya sampai puluhan tahun. Ada orang sawahnya kena tol. Dapat duit, ya. Terus dia daftar haji. Di usia 60 tahun. Saya daftar haji sekeluarga, saya, istri dan anak-anak. Beri 25 juta, anggaplah kali 6. 25 juta kali 6, 150 juta. Sudah? Kapan berangkat? 30 tahun lagi, Pak. Kok lama sekali? Nah, ini yang orang-orang tidak mampu ini ngantri di depan Bapak. Yang seharusnya dia belum waktunya untuk daftar, nekat daftar pakai utang. Sehingga keberadaan talangan haji itu menghalangi orang yang mampu untuk bisa segera berangkat haji. Maka sebelum bahas dari sisi ribanya, kita bahas dari sisi sistem ini ngerusak. 2010 sebelum ada program talangan haji, bank sudah banyak tapi nggak ada program talangan haji. Banyak cerita daftar sekarang, tahun depan berangkat. Dan harganya normal, 25 juta. Kemudian besok tambahnya sekian. Kemudian daftar lagi. Orang daftar 2 tahun berangkat. Nah, karena ada model talangan haji ini, jadi antriannya panjang. Maka dia menciptakan sebuah sistem yang menghalangi orang untuk bisa segera berangkat. Akhirnya karena orang merasa kelamaan, beralihlah ke haji plus. Dia haji pakai kuota plus. Yang harganya berapa kali lipat itu? 10 kali lipat dari, sampai enggak? 300-an juta. Ya. Enggak sampai ya. Anggaplah misalnya 8 kali lipat dari harga haji biasa. Reguler. Nah, andaikan kaum muslimin itu bersabar. Sing durung mampu ora usah maksa. Sudahlah, enggak perlu untuk ikut antrian. Karena memang belum mampu. Maka model yang dulu bisa kembali normal. Sehingga enggak perlu orang sampai ikut plus. Maka dia bisa ikut yang normal. Kita bisa mereduksi, mengurangi kepadatan karena jejer-jejer orang yang tidak mampu di depan tadi. Sampai puluhan tahun. Dan itu terjadi hampir merata di semua provinsi. Yang paling panjang di Jawa. Jakarta apalagi. Tayyib.
Lalu kalau skema transaksinya gimana, Pak? Skema transaksinya ya riba terselubung. Kok bisa? Di situ ada dua akad yang dilakukan. Akad utang dan akad jual beli jasa. Sehingga pihak bank memang tidak mewajibkan adanya bunga. Bapak, kami kasih pinjaman 25 juta dan tetap 25 juta. Namun ada ketentuannya. Dalam pengurusan haji Bapak akan dilayani oleh kami. Nah, biayanya 2,5 juta. Biayanya 2,5 juta. Kalau nasabah bilang, enggak, saya enggak perlu layanan itu, nanti saya sendiri akan melakukannya. Enggak bisa, Pak, ini sudah include. Kalau Bapak mengambil dana talangan haji, include layanan untuk pendaftaran haji. Jadi memang karyawan bank nanti akan ngurusi. Kalau misalnya saya urusi sendiri, enggak bisa. Karena itu jadi satu. Nah, ini berarti menggabungkan antara dengan jual beli jasa. Dan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW pernah mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli, transaksi utang plus disyaratkan jual beli jasa. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau Bapak daftar tanpa talangan, itu ngurusi sendiri. Dan saya pernah ya, daftar reguler, datang ke bank, kemudian dikasih bukti pembayaran, terus saya berangkat sendiri ke kantor Kemenak, kemudian sampai sana nunjukkan foto, selesai. Nah, bank minta yang ngurusi ini mereka, sehingga dari situ mereka punya hak biaya jasa. Nah, biaya jasanya itu 2,5 juta. 2,5 juta dari 25 juta apanya? 10%. Itulah yang Anda maksud tadi ya. Ada admin tapi tidak ada bunga. Dan ribanya dipindah dari bunga ke admin. Jadi sama-sama tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.